Honda ADV, sebuah motor dengan desain garang, tetapi cuma aspal yang bisa diterjang. Jangan sekali-kali dibawa petualang, karena crankcase-nya mudah berlubang. Mari kita bahas di segmen hujat kali ini. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Kita awali dengan Honda ADV 150 yang launching di tahun 2019 lalu. Seperti yang sudah kami bilang di konten sebelumnya, ketika pertama kali dirilis, banyak yang mengkhawatirkan Yamaha NMAX akan tergusur. Karena memang desain ADV ini sangat disukai mayoritas masyarakat Indonesia. Iya, banyak yang suka dengan motor ini. Lebih tepatnya ketika mereka belum tahu harganya. Namun setelah tahu harganya, mending aerok sih. Honda ADV 150 adalah salah satu skuter matic yang berhasil mencuri perhatian pecinta otomotif di Indonesia sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2019 lalu. Skutik ini mengusung konsep petualang, memadukan desain yang tangguh dengan performa yang andal untuk menaklukkan berbagai medan, baik perkotaan maupun jalan yang lebih menantang. Katanya, salah satu keunggulan Honda ADV 150 adalah desainnya yang berbeda dari kebanyakan skutik di pasaran. Mengadopsi gaya adventure, ADV 150 memiliki tampilan yang gagah dan futuristik. Bagian depannya dilengkapi dengan lampu LED yang robotik, juga dilengkapi dengan windshield gimmick. Ini cuma gimmick sih, tapi keren aja. Ada motor yang bisa naik turunin windshield depan, karena tetap pas dinaikin tuh masih terasa pendek dan anginnya tuh masih berasa. Keluhannya, ini sering macet. Ketika kalian menaruh posisinya di satu posisi, itu lama-lama bakal seret. Sasis yang kokoh dan ground clearance yang tinggi menjadikan skutik ini cocok untuk melibas jalanan yang tidak rata. Namun kalian perlu sedikit hati-hati, karena ya kalian tahu sendiri, motor ini siapa yang memproduksi. Lengah dikit, crankcase minta ganti. Karena motor ini cukup tinggi, sehingga motor ini tidak cocok untuk semua orang. Apalagi orang yang tingginya kurang. Akan kesulitan kalau mau nunggang. Knalpot motor ini juga sangat keren karena dibikin nungging desainnya, sehingga bisa terabas banjir dan jalanan tidak rata. Bisa nyelam, tidak perlu khawatir dengan mesinnya. Tapi apa kabar dengan rangkanya? Karatan, sepertinya iya karatan nih guys. Tuh, karena ini pemakaian ya. Nah kemarin ada video yang baru banget di posting itu, motornya baru keluar dari dealer, keluar ada karatannya. Nah ini juga udah 4 tahun, ada karatannya juga nih. Desain motor ini memang adventure banget. Ini terlihat di semua bagian, termasuk di bagian stang baplang telanjang ini yang sangat laki. Karena ini terekspos tidak memakai cover lagi. Sangat cocok dengan style motor seperti ini. Walaupun di banyak kasus stang ini miring kiri. Karena hampir semua stang Honda ADV 150 itu miring ke kiri teman-teman. Nah, punya saya ini bisa terbilang paling parah miringnya. Saya udah survei beberapa Honda ADV di gudang, itu juga sama miring semua ya, unit-unit baru. Beberapa part miring seperti sudah menjadi ciri khas. Maklum ini produk aham. Apalagi ini motor terabas yang sering lewat jalanan batu yang keras. Tetapi ini kok malah dilepas. Kalau berbicara stang matic Honda, tidak afdol rasanya kalau tidak menyinggung komstirnya. Iya, seperti matic-matic Honda pada umumnya. Komstir motor ini juga sama masalahnya. Sama-sama bikin pusing bengkel dan pemiliknya.
Honda Vario kebelet crossover ini dibekali mesin 150cc ESP yang sudah terkenal efisien dan bertenaga. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 14,5 PS pada 8.500 RPM dan torsi maksimum 13,8 Nm pada 6.500 RPM. Tentunya dengan teknologi PGM-FI. Sebagai motor buatan Honda, skutik ini juga menawarkan konsumsi bahan bakar yang irit dibanding kompetitor. Dan saking sukanya Honda dengan kata irit, biaya pembuatan bodi dan cat motor ini juga dibikin irit. Iya, irit ongkos produksinya. Cover plastik dipangkas ongkos finishingnya. Tidak rapi di bagian ujung-ujungnya. Kualitas cat juga khas motor Honda, yang mudah kusam bahkan pudar warnanya. Untuk desainnya kami akui memang terbaik, makanya di awal kemunculannya sampai bikin FBY panik. Memang motor ini ganteng bawaan dari pabrik, tetapi sayang cover bodinya gampang purik. Bodi berbahan plastik kasar ini gampang banget luntur, teman-teman. Seperti kita lihat di sini, ini warnanya udah nggak hitam banget ya. Nah, mungkin minusnya di sini sih. Beberapa bodi hitam ini dia gampang banget luntur ya. Honda Vario Skin Epic ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Beberapa fitur unggulan Honda ADV 150 antara lain Keyless Ignition. Dengan fitur Smart Key System, pengendara tidak perlu lagi menggunakan kunci fisik untuk menghidupkan mesin. Fitur ini juga dilengkapi dengan alarm dan answer back system. Iya, betul sekali. Ini tidak perlu kunci lagi. Bahkan sampai tidak perlu bawa kunci kemana-mana, karena bisa pakai kunci bersama. Nah, oh, nyala, bisa. Ini motornya, satu lagi. Motornya bang. Loh. Sakit lah. Berikutnya dual shock rear suspension, yaitu suspensi belakang dengan dua buah shock breaker yang sudah memiliki subtank untuk memastikan kenyamanan yang lebih saat melintasi aspal halus. Karena berbeda kalau di jalanan lubang 1000, ini bakalan sakit pinggang sampai lututmu, cekot-cekot seperti habis kena palu, karena shock breaker ini sekeras batu. Breaker motor adventure atau motor yang bergaya adventure harusnya kan dibuat itu empuk. Harusnya motor ini juga dibikin shock breaker belakangnya empuk. Dikasih subtank juga percuma, karena seperti tidak ada fungsinya. Tetap keras alias nggak ada empuk-empuknya, karena sepertinya cuma untuk estetika. Berikutnya anti-lock braking system atau ABS. Fitur ABS pada roda depan membantu mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, sehingga meningkatkan kontrol dan keamanan berkendara. Itu untuk yang ABS. Kalau yang biasa ya tetap pakai CBS. Walaupun namanya hampir sama, tetapi secara fungsi ini sedikit berbeda. Kalau ABS mencegah roda terkunci, kalau CBS antara ngunci dan nggak ngunci. Karena sepertinya CBS B-nya blong. Pada tahun 2022, Honda meluncurkan ADV 160 sebagai penerus Honda ADV 150. Motor ini hadir dengan berbagai peningkatan, baik dari segi performa, desain, maupun fitur. Perubahan terbesar terletak pada mesin yang kini menggunakan mesin berkapasitas 157 cc. Maksudnya 160 cc dengan teknologi ESP+. Mesin baru ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dan torsi yang lebih kuat, membuat ADV 160 lebih bertenaga di berbagai kondisi jalan. Namun harus tetap hati-hati kalau di jalanan yang rusak parah, karena di sini suspensinya tidak berbenah. Ingat, tetap hati-hati di jalan dan terus berserah, karena kalau lengah crankcase bisa terbelah. Menurut saya ini cukup fatal. Ini motor adventure loh, buat rabas-rabas, tapi tidak ada perlindungan di bagian crankcase-nya. Selain peningkatan mesin, Honda ADV 160 juga mendapatkan sejumlah pembaruan lainnya. Di sini desainnya dibuat lebih modern, walaupun ya tidak banyak perubahannya. Tidak seperti facelift Honda lainnya, yang kalau ganti mesin pasti berubah total semuanya. Kalau ini malah seperti kompetitornya, yang tiap facelift velgnya tetap sama, yang selalu jadi ejekan para FBH. Tapi di sini Honda melakukannya.
Honda ADV 160 ini juga masih memakai mesin Honda PCX dan Honda Vario. Jadi tetap kepanjangan Honda ADV adalah Adventure Daleman Vario. Oke, sepertinya cukup hujatan untuk Honda ADV ini. Sekian dan salam metik handal yang susah balik modal. Motor ini harus dibeli. Loh, aku malam-malam ini. Loh, pokoknya harus dibeli. Ngapain kamu? Aku udah, gimana? Ayo. Pokoknya harus dibeli motor ini. Aku malam-malam kesini nih. Motor apa ini? Metik apa ini?